A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah. Mudah-mudahan yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Yeah. Ini ya kalau kita ngomong masalah tentang bayi tertukar hanya berpikir di sinetron. Benar nggak Bu? Di sini ada yang pernah ngalamin bayinya ketukar? Alhamdulillah. Nah tapi ini ya yang membuat orang bingung mungkin di seluruh Indonesia kok ada bisa sampai bayi tertukar selama 1 tahun. Pasti kan kita semuanya khawatir, aduh gimana ini? Ya pokoknya hari ini kita bahas deh apabila kita menghadapi hal yang sama ya mudah-mudahan bisa jadi ibrah buat kita semuanya. Temanya apa sih? Temanya adalah kisah 2 ibu yang bayinya tertukar. Jamaah. Sebelum kita lanjut mungkin ada jamaah yang di rumah yang belum pernah menyaksikan videonya. Yuk sama-sama kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ya itu adalah salah satu tadi mungkin ya beritanya atau kisahnya tentang bayi yang tertukar selama 1 tahun. Untuk itu langsung aja hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu narasumber kita. Ada ibu dari bayi yang tertukar nih. Ada Ibu Dian dan juga Ibu Siti. Kita undang ke studio dulu ya. Tepuk tangan ibu semuanya. Ibu Dian, Ibu Siti, sehat, assalamualaikum. Sini Bu, sini dulu Bu. Iya. Saya mau nanya Ibu Dian yang mana, Ibu Siti yang mana? Saya Dian. Ibu Dian, ini Ibu Siti. Pokoknya mirip-mirip tapi ya. Mirip-mirip ini kalau misalnya nggak bener pakai naluri seorang ibu nggak mungkin ketemu ini bayi ini. Nah tapi saya mau nanya dulu nih siapa yang mau jawab duluan, Ibu Dian atau Ibu Siti duluan nih. Apa firasat pertama nih? Apakah dari dua-duanya juga merasakan hal? Kok anak saya lihat-lihat kayak bukan kayak anak saya atau bagaimana? Ini 1 tahun ini kan cukup panjang waktunya. Mohon izin siapa yang bisa jawab duluan ini? Itu yang ngalamin apa? Merasa bayi bukan anak saya itu saya. Oh gitu. Iya. Ini ibu tadi siapa ibu? Ibu Siti. Ibu Siti. Iya. Ya. Apa yang dirasakan sama Ibu Siti kalau boleh saya tahu? Ya itu di waktu pas pulang saya memang benar-benar udah merasakan berbeda ya anak saya. Dan terus sampai berlarut-larut sampai 1 tahun kan. Tetap itu saya perasaan itu muncul terus itu. terus. Jadi enggak gitu. iya. Kalau yang paling ini banget apa sih yang dirasain tuh? Ya kita tetap menyayangi anak kita ya. Iya. Tapi hati tuh emang benar-benar nggak nerima bahwa dia itu darah daging kita gitu. Kalau dari Ibu Dian apa yang dirasain Ibu Dian? Ada perasaan nggak itu masalah ini anak saya bukan ya? Nggak ada gitu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali justru. Dari awal yakinnya itu anak saya. Oh ini Masya Allah. Tapi ini gimana nih kalau dari Ibu Dian sendiri ngerawat selama 1 tahun itu udah benar-benar udah ngerasain udah anak sendiri aja yang dirawat begitu ya? Iya, jadi dari awal itu nggak ada kecurigaan. Taunya itu emang anak kandung saya. Oh ya Allah sampai kayak gitunya. Nah ini kan mulai perasaan berarti kan ini dari Ibu Siti nih berarti ya. Yang mengatakan ini rumah sakit kayaknya salah gitu. Apa sih yang akhirnya menggerakkan Bu Siti itu bisa pengen cari tahu lebih lanjut bahwa ini bukan anak kandung Ibu Siti? Ya karena sehari-hari itu ya tetap saya menyayangi anak itu tapi tetap hati terus menerus nggak nerima bahwa dia itu darah daging saya. Allahu Akbar gitu. Ini firasat seorang ibu hebat. Tepuk tangan dong Bu. Terus walaupun 1 tahun dirawat itu tetap sayang gitu ya Bu ya. Walaupun hati ini ada yang ngeganjel gitu ya. Oke Ibu terima kasih banyak udah mampir ke Islami Twindah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Nah lebih lanjut tentang bagaimana sih harusnya memang nih seorang ibu ini menyikapi hal-hal yang seperti ini. Tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu kita. Ini Masya Allah boleh silakan duduk Ibu. Nah sekarang kita lanjut. Jamaah. Yeay. Saya mau nanya Bapak sekarang. Bapak maksudnya. Tadi kan ibu-ibu mulu. Bapak boleh maju Pak? Ada apa? Pak, ini namanya firasat seorang ibu ternyata dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Dahsyat luar biasa. Tapi ini kan begini ya. Kita bicara masalah tentang ikatan batin gitu. Anak yang kita ambil aja, yang kita angkat aja, kita rawat itu sayangnya, waduh, Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau sampai terpisah begitu tuh bagaimana rasanya? Ini kan semenjak dari dalam kandungan kita udah tahu nih anak saya, pas giliran keluar bukan anak saya yang kita gendong. Aduh itu gimana rasanya, mohon izin penjelasannya. Oh gitu ya.
Makasih banyak Mas Fadli. Saya nemu tasbih, alhamdulillah jadi milik. Izin buat semuanya, Ustaz Sam dan Ibu Siti dan Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbicara tentang firasat, berhati-hatilah terhadap firasat seorang mukmin, sebab ia melihat dengan cahaya Allah. Ini adalah ungkapan Rasulullah, kalimat dari Rasulullah, sabda Rasulullah yang dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwa firasat seorang beriman itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita dekat dengan Allah, Allah mengarahkan kita untuk yang baik. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah menuntun kita ke jalannya. Makanya ihdina siratal mustaqim. Dan berbicara tentang firasat seorang ibu, sudah mukmin, ibu lagi. Mohon maaf, seorang ibu pasti ada perasaan, ikatan yang luar biasa, karena sosok ibu memiliki ikatan yang luar biasa. Dengan ikatan itu yang namanya rahim, atau bahasa kedokterannya adalah tali plasenta. Ada ikatan, ada tali plasenta yang makannya bukan dari mulut waktu di rahim, tapi dari pusar. Dari pusar. Jadi itulah yang dirasakan seorang ibu ketika ada yang terjadi pada anaknya. Kita bisa belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita bisa lihat dari kisah sosok Nabi Yakub alaihissalam. Dia tahu anaknya masih hidup, walaupun anak-anak yang lain berkata bahwa anaknya sedang dimakan serigala. Tapi tidak. Perasaan seorang bapak juga ya. Seorang bapak. Jadi ada juga perasaan sosok bapak. Seandainya kita hadirkan bapaknya, pasti juga ada perasaan. Tapi kalau saya yakin orang Ustadz Maulana gak ada yang ketukar nih jamaah, karena mukanya sama semua bentuknya ya. Sesuai cetakannya. Masya Allah. Tapi gitu Ustadz, sini dulu bentar, kita nggak manggil lagi sama Ibu Siti dan Ibu Dian. Ibu Dian, Ibu Siti boleh maju ke depan. Nah silakan, ini Bu. kita mau ngobrol-ngobrol dulu lagi nih, waktunya masih banyak ya. Maaf nih Ibu Siti, Ibu Dian nih ya. Mungkin saya pengen tanya-tanya juga awal-awal anak ini dibalikin gitu ya kan, kepelukan masing-masing. Kalau dari Ibu Siti ini kan karena memang udah ada perasaan dari awal, itu pasti kayak ngerasa, wah ya Allah akhirnya anakku ketemu. Itu pasti ada perasaan gembira kan Ibu ya. Terus itu gimana dengan anak yang udah dirawat selama 1 tahun ini, masih nyariin mamanya gak Ibu Siti gitu ya. Gak mungkin Ibu Siti manggilnya ya. Harus Ibu ya. Gimana tuh perasaannya Bu? Ya perasaan saya ya dari pas ketemu bayi gitu, pas anak saya langsung itu ya merasa gembira dan senang ya, bahagia banget setelah benar-benar anak saya sekarang benar-benar ada gitu kan. Tapi masih suka ada perasaan rindu nggak sama anak yang pernah diurus gitu? Itu ya otomatis nggak bisa. Hah? Maksudnya ya nggak bisa lupa ya. Iyalah pasti ya. Sampai sekarang juga, apalagi Ya sekarang Allah, lagi. ngelihat lagi ya. Rindu lagi. Iya kan diurus 1 tahun Ustadz, Masya Allah. Terus sampai saya dengar ya ini ya, mungkin Ibu Dian juga nih, mungkin sampai video callan terus ya sama anaknya ya, Ibu Siti ya. Iya. Itu 1 hari berapa kali itu Bu Dian Saya Love? juga terima kasih banget, dia selalu nyepot saya. Mic-nya Iya, dekat, iya. mic-nya dekat. Karena saya selalu nggak bisa lepas ya dari anak yang selama saya Iya. 1 tahun saya asuh. Makanya kalau saya WA dia langsung telepon. Ayo ucapkan langsung terima kasih. Iya. Langsung. Iya, terima kasih banget ya deh, kita sekarang Jadi saudara ini Ustadz, Masya Allah, tepuk tangan Tepuk dong tangan Ibu dulu dong. dong. Inilah ya caranya Allah membuat orang menjadi saudara itu dengan Iya. berbagai macam cara. Otomatis anaknya jadi ibu susuannya. Masya Jadi otomatis Allah. bahagia. Dan perlu diketahui kan anaknya cowok, jadi aman. Iya, Ibu terima kasih banyak. Boleh kembali lagi tempat duduk. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti dan buat Ibu Dian. Jamaah. Alhamdulillah ala kulli hal ya, kalau kita lihat ya, Ibu Siti dan Ibu Dian ini akhirnya menemukan masing-masing anak kandungnya. Alhamdulillah.
Tapi semuanya gini ya, yang namanya manusia ini pasti punya yang namanya rasa sayang, ya rasa cinta yang tadi seperti dikatakan oleh Ibu Siti ini masih ada terus perasaan mengganjal, rindu dan lain-lain. Selama 2 tahun pasti pengen juga ya memberikan yang terbaik yaitu ASI. Nah selama 1 tahun ini nggak bisa dipungkiri karena udah diurus orang lain pasti kan udah dikasih ASI orang lain juga. Nah hukum ASI nih sekarang nih buat para wanita juga yang suka nyumbangin ASInya karena kelebihan, kita minta ya penjelasan dari guru kita Ustazah Nada. Menuju Ustazah Nada masih nangis. Aduh, Masya Allah, terharu semua banget. pasti merasakan hal yang sama. Iya, alhamdulillah baik. Silakan, terima kasih Kak Fadli, izin Ustadz Sam dan sekarang saya nemu handphone nih tuh. Alhamdulillah. Tadi nemu tasbih. Izin juga untuk Bunda Siti dan Bunda Dian. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Memberikan ASI kepada selain anak kita itu diperbolehkan dalam Islam. Bahkan diatur juga di dalam Al-Quran, dan di dalam Islam disebut yang namanya rodho'ah. Ya, ini artinya saudara persesusuan. Ya, jadi ini betul-betul dibolehkan dalam Islam. Cuma ada beberapa yang harus diperhatikan. Syaratnya menjadi saudara persusuan ya. Pertama, ketika seorang anak mengkonsumsi air susu yang memang bukan air susu ibunya, ini kita lihat usianya. Usianya apakah memang usia yang di bawah 2 tahun atau memang usia di atas 2 tahun. Kalau memang usia di bawah 2 tahun, maka itulah nanti kelak yang akan bisa menjadi saudara persusuan atau saudara susu. Gitu ya. Kenapa? Karena di bawah usia 2 tahun yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya dikatakan saudara sesusu apabila dia mendapatkan susu dari orang lain, yaitu pada usia 2 tahun ke bawah. Nah, tapi kalau memang seseorang mendapatkan air susu bukan punya ibunya di atas 2 tahun, maka tidak menjadi saudara sesusu karena dianggap sebagai makanan yang tidak menyatu dengan anggota tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan di mana batasannya seseorang bisa menjadi saudara susu atau bisa menjadi anak yang memang anak susuan misalnya. Dilihat dari berapa kali dia menyusunya. Dan juga harus dalam keadaan yang kenyang tanpa dipaksa. Maksudnya gini, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa disebut dikatakan cukup dia mendapatkan saudara persusuan apabila dia mengkonsumsi air susu tersebut sebanyak 5 kali dalam keadaan kenyang dengan sendirinya. Jadi bukan berarti dilepas oleh ibunya, contoh kemudian misalnya menyusu kemudian belum kenyang nih anaknya dilepas, maka itu tidak disebut menjadi satu hitungan. Jadi ala kulli hal, ketika dihitung 5 kali susuan kemudian dia kenyang, maka itu otomatis dia menjadi saudara persusuan. Jadi oleh karena itu pentingnya ketika seseorang ingin mendonorkan, memberikan air susunya, yang diperhatikan nih Kak Fadli terkait dengan kepada siapa diberikannya. Kepada siapa harus tahu ya. Betul, karena ini nanti akan merubah status mahram. Itu yang sangat penting. Gak boleh nikah nanti anaknya kalau sampai laki dan perempuan. Betul, karena itu menjadi saudara persusuan. Masya Allah, ini harus hati-hati nih buat para ibu. Makasih banyak. Sama-sama. Kasihan ilmunya, tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jamaah. Emang gak gampang ya, apalagi anak udah dirawat ya selama 1 tahun lebih, terus harus berpisah. Nah ini sekarang bagaimana nih, mungkin Al-Quran mengajarkan kita juga yang selama ini kita nggak tahu ya, agar orang tua ini mudah beradaptasi dengan anaknya yang selama ini nggak pernah ketemu. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini berbicara tentang pengasuhan anak bukan kandungnya, anak yatim. Pada saat itu orang-orang Arab itu biasa memelihara anak yatim tapi dengan tujuan mengambil harta warisan mereka, dengan tujuan menzalimi mereka. Maka Al-Quran mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah khawatir ataupun hendaklah kalian waspada jikalau meninggalkan anak-anak yatim ini dalam keadaan lemah. Dalam lemah apa? Dalam keadaan lemah daripada fisiknya, lemah daripada ekonominya, karena kalian selama ini menzalimi mereka. Artinya ayat ini ada indikasi mengajarkan kepada para orang tua yang bukan orang tua kandungnya agar menyayangi anak-anak tersebut sebagaimana mereka menyayangi anak kandungnya sendiri. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Al-Quran mengatakan ataupun Al-Quran memberikan penjelasan tentang orang tua yang beradaptasi terhadap anaknya yang lama nggak ketemu ataupun mulai kembali bersama dengan anaknya, maka sama seperti ketika dia merawat anak kandungnya sendiri ataupun sama seperti ketika dia merawat darah dagingnya sendiri, karena dia adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala dan dia juga adalah makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang mana Allah katakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi maka engkau akan disayangi yang ada di langit. Kenapa? Karena bentuk kasih sayang orang tua itulah ketika mereka merawat, membesarkan, mendidik, dan itulah yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti semua orang tua mesti merawat dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Itu yang akan berhasil. Wallahu ta'ala alam. Ustaz Sam sini aja nggak Bapak, nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah mungkin ada pernah merasakan mimpi jamaah? Ada Bu? Mimpi kangen sama orang yang kita rindu? Pernah Bu? Pertanyaannya kira-kira orang yang kita rindu kangen juga nggak sama kita? Nah nanti kita cari tahu jawabannya ya. Setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah.